Jadi kalau Anda tiap hari sholat, hidup Anda tidak mudah, rezekinya sulit, barangkali sholat yang dikerjakan dengan benar, sesuai petunjuk Al-Quran dan tuntunan dari Nabi, akan berdampak pada ketenangan jiwa pelakunya. Cenderung lebih tenang keadaan dirinya. Ditemukan di Quran, surah ke-20 ayat ke-14, ditafsir di Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat ke-28. Lihat kalimatnya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Hei Musa, saya Allah. Saya tegaskan, tidak ada yang berhak disembah kecuali saya. Maka sembahlah saya. Bagaimana menyembahnya? Tunaikan salat dengan benar, li dzikri, sebagai zikir kepada saya. Untuk ingat Allah. Yang paling menarik, apa manfaat dari zikir itu? Ternyata kalau zikir kita benar ditunaikan, itu manfaatnya ada ketenangan kepada hati, pada jiwa. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu, kalau zikir Anda benar kepada Allah, dampaknya ke hati pasti lebih tenang. Teman-teman, lihat sini. Saya kasih bocoran sebentar ya. Nih rahasia ini, saya kasih rahasia di antara kita aja malam ini. Kalau Anda temukan kalimat zikir di Quran, itu pasti semua ibadah yang membuat kita lebih dekat dengan Allah dan berdampak pada ketenangan hati. Contoh, baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu bagian dari zikir. Bagian dari zikir. Karena Qurannya pun disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Posisi paling kanan di pertengahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu. Kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau Anda sedang baca Quran, itu Anda sedang zikir. Tapi persamaan yang ingin saya buat, zikir itu kalau benar, berdampak pada ketenangan. Lawan tenang apa? Gelisah. Jadi kalau Anda sedang gelisah, ingin cepat tenang, salah satu cara paling cepatnya, ayo berwudu, buka mushaf, baca Quran. Demi Allah saya katakan, Anda dalam keadaan segelisah apapun, setidaknya kalau sedang baca Quran, akan ada ketenangan dalam jiwa Anda. Gak percaya silakan. Yang kedua, kalau Anda bisa menghafal Quran, itu 4 kali lebih banyak disebutkan daripada membaca. Dan penghafal Quran yang benar, itu akan ada perubahan pada dirinya. Semakin lebih tenang, sikapnya baik, nyaman. 4 kali. Di Quran surah ke-54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat. Nah, mengingat Quran, menghafal, itu tidak disebutkan dengan hifdzun, tapi zikrun. Itu tanda bahwa penghafal Quran itu ada kecenderungan lebih tenang dalam sifat dan sikapnya. Jadi kalau Anda menghafal Quran tidak berdampak kebaikan pada diri Anda, ada yang salah dalam hafalannya. Tayyib. Misal, berzikir pasca sholat, kalimat tayyibah. Itu disebut zikir. Dalilnya Quran surah ke-4 ayat 103. Fa'idha qadaytumus sholata fadhkurullah. Berdoa. Itu bagian dari zikir. Quran surah ke-2 ayat 152. Ditafsir lagi di Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Silakan cek, bukankah saat Anda berdoa Anda lebih tenang? Anda sedang gelisah, tiba-tiba Anda angkat tangan Anda berdoa sampai Anda menangis. Bukankah cenderung Anda lebih tenang? Sekarang perhatikan. Bukankah semua tadi, baca Al-Quran, menghafal Quran, berdoa, istighfar, zikir, bukankah semua terkumpul dalam sholat? Bukankah Anda saat sholat baca Al-Quran? Bukankah hafalan Anda dibacakan dalam sholat? Bukankah Anda berdoa saat ruku, saat sujud, duduk di antara dua sujud? Bukankah Anda istighfar? Nah, kalau semua jenis zikir dikumpulkan dalam sholat dan Anda masih belum tenang juga, Anda butuh amalan apa lagi? Karena sholat mengumpulkan semua jenis zikir. Jadi logikanya kalau orang sholat, karena mengumpulkan semua jenis zikir, harusnya berdampak lebih tenang pada dirinya. Makanya jangankan sholatnya, tempat sholat saja, masjid, itu bisa berpengaruh pada ketenangan. Gak percaya silahkan, Anda masuk rumah Anda dengan masuk masjid pasti beda. Lain suasananya. Begitu masuk masjid itu ada ketenangan tersendiri. Enak. Minggir-minggir ke samping, dekat AC, plok, tidur. Luar biasa. Awas hati-hati, kalau orang gak sholat gak tenang, dia gak sholat. Tapi kalau orang tiap hari sholat gak tenang, ada yang salah dalam sholatnya. Yang paling aneh itu, yang gak harus dipikirin, jadi gak tenang juga. Awan mendung, Anda yang gak tenang. Apa urusannya? Bikin status, hari ini awannya gelap. Gak ada kerjaan. Ayo coba cek masing-masing ya. Cek masing-masing, sudah. Baik, orang yang sholatnya benar, dijamin langsung oleh Al-Quran.
hidupnya cenderung lebih mudah. Lihat kalimatnya. Saya mau turunkan sebentar. Allah akan berikan solusi pada setiap persoalan yang ia alami, sehingga hidupnya cenderung lebih mudah. Bahkan terkait dengan rezekinya, Allah berikan dari sisi bahkan yang tidak ia duga. Lihat ayatnya, Quran surah 65 At-Talaq, di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Perhatikan. Lihat rumusnya, saya turunkan. Perhatikan persamaannya. Wa may yattaqillaha, siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, teman-teman fokus. Yaj'al lahu makhrajan, kami akan berikan jalan keluar, solusi dari seluruh persoalan yang ia alami. Ingat, tidak ada alif lam di situ. Makhrajan, nggak ada alif lamnya. Artinya umum, luas. Anda punya masalah apapun dalam kehidupan, sepanjang bisa meningkatkan takwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan masalah Anda lebih mudah. Lihat rumusnya teman-teman ya. Lihat rumusnya, ini kadang dianggap seperti ringan, padahal ini inti. Sederhana kata Quran, kalau Anda sedang punya masalah, ingin diatasi dengan mudah, maka sesungguhnya solusinya itu tidak mahal, tenaganya tidak banyak. Anda coba tingkatkan takwa, ini Allah urai. Jadi kalau Anda sedang punya masalah dalam kehidupan, nggak pernah tuntas-tuntas, padahal barangkali bukan berarti Anda nggak bisa menyelesaikannya. Coba cek, mungkin ini masalahnya. Anda itu champion, kan? Dalam pekerjaannya juara. Tapi kok di rumah masalah kecil yang orang lain cuma bisa senyum selesai, Anda nggak tuntas-tuntas. Mungkin masalahnya bukan karena Anda nggak bisa, tapi ini mungkin persoalannya. Hati-hati, tidak ada manusia yang tidak punya masalah dalam kehidupan, pasti itu. Lihat persamaan Qurannya, Quran surah kedua, ayat 155, posisi paling kiri sebelah atas. Walanabluwannakum bisyai', dan setiap orang yang hidup pasti akan diuji dengan masalah. Hidup sama dengan persoalan. Allah berikan masalah bukan ingin menjadikan kehidupan bermasalah, tapi untuk meningkatkan kualitas kehidupan orang yang dimaksudkan. Sebab kalau nggak ada masalah, nggak bisa kita belajar dengan itu untuk meningkatkan diri kita. Kalau anak SD nggak ada ujian, bagaimana bisa masuk SMP? Kalau anak SMP nggak diuji dengan persoalan-persoalan, bagaimana bisa lulus SMA? Dan seterusnya. Jadi persamaannya, orang yang hidup pasti punya masalah. Anda pun nih kelihatan tenang-tenang, nyamannya, belum tentu nggak punya masalah. Ada. Nah, jadi kalau persamaannya Anda kemudian tidak ingin punya masalah, sama dengan Anda tidak ingin hidup. Saya mau tanya pada Anda semua, ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Ingin hidup tak punya masalah. Selalu ada yang begitu. Selalu ada yang begitu. Baik, tapi poinnya gini. Jika Anda punya persoalan apapun, kata Allah, lihat kalimatnya, tingkatkan takwa. Oke, cepat. Takwa disebutkan sebanyak 115 kali dalam Al-Quran. Saya bertanya, ya Allah, saya ingin tingkatkan takwa. Saya mulai dari mana? Sekarang cek, kalimat takwa pertama di Quran disebutkan di Al-Baqarah ayat 2-3. Persis sama. Lihat kalimatnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa muttaqin ini? Lihat amalannya ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Jadi kalau salat Anda benar, Allah berjanji akan memudahkan hidupnya plus bahkan rezekinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tapi tolong baca dengan sempurna ayatnya. Wa yuqimun, menyempurnakan sholat. Jadi kalau Anda tiap hari sholat, hidup Anda tidak mudah, rezekinya sulit, barangkali sholat kita belum sempurna. Paham sini?